Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat ya? Insya Allah sehat selalu ya. Kita sama-sama berdoa sama Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat, dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir supaya kita bisa segera bertemu di kelas ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu yang kemarin. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya langsung simak video ini. Setiap binatang memiliki alat gerak yang berbeda. Nah, hari ini kita akan pelajari lebih lanjut ya tentang alat gerak pada hewan. Anak-anak yang solih dan solihah, kalian pernah lihat hewan ini enggak? Hayo, pada berani enggak megang hewan-hewan ini? Tahu ini apa? Ya, ini adalah serangga. Ya, jadi serangga memiliki alat gerak berupa kaki dan juga sayap. Ada beberapa serangga yang menggunakan sayap sebagai alat geraknya. Kalian tahu apa? Ya, kupu-kupu dan juga capung. Lalu, kalian tahu nggak serangga apa yang bergerak dengan kakinya? Iya, ada banyak ya. Ada semut, ada kecoa, ada belalang. Tetapi belalang menggunakan kakinya untuk melompat. Nah, ada juga beberapa serangga air yang dapat berenang menggunakan kakinya, bahkan berjalan di atas air. Contohnya kumbang penyelam. Kumbang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu pergerakan saat berenang. Belalang memiliki kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya. Nah, kaki belakang yang panjang ini digunakannya untuk melompat lebih jauh. Yang kedua ada ikan. Tahu nggak ikan bergerak menggunakan apa? Ya, jadi ikan hidup di dalam air ya. Ikan bernapas dengan insang. Nah, ikan bergerak menggunakan sirip. Jadi, ikan menggunakan siripnya sebagai alat gerak. Sirip ini membantunya untuk bergerak, berbelok ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Yang ketiga ada amfibi. Kalian tahu nggak amfibi ini hewan seperti apa? Amfibi adalah binatang yang mampu hidup di dua alam, di air maupun di daratan. Contohnya yang sering kita ketahui adalah katak. Ketika masih kecil, katak hidup di dalam air. Ketika masih kecil, katak hidup di dalam air. Biasa kita sebut sebagai berudu, atau sebagian dari kalian lebih mengenalnya dengan kecebong. Ya, jadi itu adalah katak yang masih kecil ya. Kaki dan juga tangannya masih belum tumbuh. Nah, ketika katak semakin besar, dia akan keluar dari air karena tangan dan juga kakinya sudah tumbuh semakin panjang. Ketika sudah besar, katak yang keluar dari air tidak lagi menggunakan ekornya dan ekornya akan hilang. Dia menggunakan kaki dan juga tangannya untuk bergerak. Katak juga memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depannya agar katak bisa melompat lebih jauh dan juga melompat. Jadi walaupun katak sudah tidak memiliki ekor lagi, katak tetap bisa berenang di dalam air ya. Selanjutnya ada reptilia. Kalian tahu reptilia apa? Reptilia adalah binatang yang memiliki sisik, tapi berbeda dengan ikan. Binatang reptilia tidak hidup di dalam air, melainkan hidup di daratan. Mereka tidak bernapas dengan insang, melainkan paru-paru. Nah, biasanya reptilia ini bergerak menggunakan perutnya, atau biasa disebut dengan cara bergerak melata. Mereka juga disebut sebagai hewan-hewan melata karena bergerak menggunakan perutnya. Jadi mereka bergerak menggunakan kemampuan otot perutnya ya, untuk bergerak berpindah tempat. Contoh dari hewan reptilia yang bergerak menggunakan perutnya adalah ular. Kalian nggak pernah lihat kan ular memiliki kaki atau tangan? Iya, jadi ular bergerak menggunakan otot-otot perutnya. Beberapa hewan reptilia lainnya bergerak menggunakan tangan dan juga kakinya dengan cara merayap atau merangkak, seperti cicak, kura-kura,
buaya, komodo, dan lainnya. Selanjutnya ada burung. Kalian pasti tahu kan burung bergerak menggunakan apa? Ya, benar sekali, sayap. Jadi, struktur atau bentuk tulang pada burung berbeda dengan hewan-hewan yang ada di darat. Struktur tulang yang ada di sayap burung memiliki rongga, sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Tapi kalian tahu nggak beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang? Iya, jadi ada beberapa burung yang memiliki sayap, tetapi sayapnya tidak bisa digunakan untuk terbang. Contohnya adalah burung penguin dan juga burung unta. Nah, selain sayap, burung juga memiliki kaki sebagai alat geraknya. Burung biasanya menggunakan kakinya untuk berjalan, untuk hinggap pada dahan-dahan pohon, untuk melompat-lompat kecil, atau untuk mencengkram mangsanya. Yang terakhir adalah hewan mamalia. Kalian tahu nggak hewan mamalia ini hewan yang seperti apa? Nah, jadi dari semua hewan, jenis mamalia merupakan hewan yang paling dekat atau mirip dengan manusia karena mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Jadi mamalia ini adalah hewan-hewan yang bisa mengandung, yang bisa hamil dan juga bisa melahirkan dan juga bisa menyusui seperti manusia. Alat gerak yang digunakan oleh hewan-hewan mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Nah, tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki. Jadi, mereka tidak memiliki tangan ya, hanya memiliki 4 kaki. Contohnya, kuda, kambing, kucing, dan lainnya. Hewan-hewan yang bergerak menggunakan 4 kakinya. Selain itu, ada juga mamalia yang memiliki 2 tungkai yang berfungsi sebagai tangan dan juga 2 tungkai yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya, orang utan, monyet, panda, beruang, dan lainnya. Nah, ada juga mamalia yang memiliki tungkai berbentuk sayap seperti kelelawar. Jadi kelelawar merupakan mamalia ya, bukan masuk kelompok burung. Selain itu, mamalia juga ada yang tinggal di air, di laut. Contohnya adalah paus dan juga lumba-lumba. Jadi paus dan lumba-lumba ini bukan termasuk ke dalam golongan ikan ya, karena mereka juga bisa mengandung, melahirkan, dan juga menyusui seperti hewan mamalia lainnya. Alat gerak pada mamalia air adalah sirip dan ekor. Sama seperti ikan ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai alat gerak pada hewan-hewan dari serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan juga mamalia. Setiap binatang memiliki alat gerak yang berbeda karena lingkungan dan cara hidup mereka juga berbeda. Ada yang hidup di dalam air, maka alat geraknya adalah sirip dan juga ekor. Hewan-hewan yang hidup di darat juga memiliki alat gerak yang berbeda karena cara mereka hidup dan mencari makan juga berbeda. Ada yang mencari makan dengan cara terbang, ada yang mencari makan dengan cara merayap, bergerak, dan lainnya. Oleh karena itu, Allah menciptakan alat gerak pada binatang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Masya Allah, adil banget ya Allah. Ya, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajaran hari ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jika ada salah dalam berbicara. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.